Perkenalkan, nama saya Ana Agung Trisnadi Pratiwi, NPM 1933122035. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Yang pertama, ada pengertian laporan arus kas. Secara umum, laporan arus kas yaitu laporan keuangan yang berisi informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Ada juga salah satu ahli yang menjelaskan tentang laporan arus kas, seperti Skousen yang mengatakan bahwa laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang diterima dan dibayar oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua, ada keunggulan laporan arus kas. Keunggulan laporan arus kas itu sendiri, kadangkala ukuran laba tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, seluruh informasi kinerja perusahaan selama satu periode diperoleh lewat laporan ini. Dan yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi arus kas perusahaan di masa mendatang. Laporan arus kas juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis apakah rencana perusahaan dalam hal investasi maupun pembiayaan telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ada pelaporan arus kas. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas diklasifikasikan menurut 3 kategori. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, investasi, dan yang terakhir, pembiayaan. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas yang paling utama dari perusahaan adalah terkait dengan aktivitas operasi. Ada dua metode yang dapat digunakan dalam menghitung dan melaporkan jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi, yaitu metode tidak langsung dan metode langsung. Di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit tentang metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau sering disebut juga dengan metode rekonsiliasi. Metode tersebut bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba atau rugi bersih dengan item-item yang tidak mempengaruhi kas. Yang kedua, ada metode langsung. Metode langsung atau sering disebut dengan metode laporan laba rugi. Metode langsung ini bertujuan untuk melaporkan berapa besar kas yang diterima atau yang dibayarkan. Baik, saya Intan Karyawati nomor NPM 034 akan melanjutkan presentasi mengenai klasifikasi laporan arus kas. Sini saya akan tunjukkan klasifikasi laporan arus kas sendiri ada 3, yaitu yang pertama dari aktivitas operasi, kedua dari aktivitas investasi, dan yang ketiga dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Saya akan jelaskan secara singkat dulu. Untuk arus kas dari aktivitas operasi biasanya meliputi pemasukan dan pengeluaran perusahaan, contohnya seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran pelunasan piutang, pembayaran utang, ataupun seperti pembayaran pajak juga. Dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi ini biasanya ada 2 metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung dan tidak langsung nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini berhubungan dengan aktivitas penjualan dan pembelian aktiva tetap perusahaan, misalnya seperti pembelian atau penjualan kendaraan, gedung, yang biasanya jangka panjangnya lebih dari setahun ya. Yang ketiga ada arus kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Itu biasanya untuk transaksi-transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Transaksi yang mencakup itu biasanya penjualan obligasi, pembayaran dividen atau emisi saham, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode langsung dan tidak langsung. Saya akan bahas dulu dari metode langsung. Metode langsung itu atau yang disebut juga metode laporan laba rugi, yaitu menggolongkan perbedaannya yaitu menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Sementara metode tidak langsung itu
lebih memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi. Jika dibandingkan, biasanya yang lebih menguntungkan itu ada metode tidak langsung karena lebih mudah, karena data yang diperoleh itu lebih mudah tersedia, lebih ada. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan format laporan arus kas metode langsung seperti ini, bisa dilihat, dan juga laporan arus kas tidak langsung seperti ini. Oke, sini saya akan bahas arus kas dari aktivitas operasi. Sama penjelasan seperti tadi, sini hanya berisikan format laporan arus kas dari aktivitas investasi sendiri. Jika seperti yang saya jelaskan, uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan dan juga tidak dipengaruhi oleh metode langsung dan tidak langsung. Ini investasi jangka panjang perusahaan ini penjualan aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, dan lain-lain. Ini formatnya seperti ini. Selanjutnya arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan, seperti tadi, yang meliputi transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas atau modal perusahaan. Sama seperti dengan investasi, dia tidak dipengaruhi oleh metode langsung maupun tidak langsung. Seperti ini formatnya. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang laporan arus kas. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di e-learning. Terima kasih.